Di seberang tempat pembuangan akhir TPA, para sipir berkumpul di tempat perlindungan mereka. Salah satu penjaga sedang memeriksa kondisi seorang anak, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepala. Dia sudah mati. Sepertinya dia memang ditakdirkan untuk dibunuh sejak awal. Sudah sekitar 1 jam atau lebih, ujarnya, memastikan keadaan tubuh yang memar dan satu lengan yang patah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang ekstensif. Lisa, yang berdiri di dekatnya, mengeluarkan raungan kemarahan. Gunther. Wajahnya menunjukkan keinginan untuk segera membalas dendam. Tunggu, Lisa. Untuk saat ini, kita perlu mengendalikan situasi ini, bukan? Salah satu penjaga mencoba menenangkannya. Namun, Lisa tertawa hampa. Penahanan. Tentu saja kita harus melakukannya. Kalau begitu beritahu saya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi situasi ini? Pertanyaannya membuat semua orang terdiam. Setelah beberapa waktu, salah satu penjaga angkat bicara setelah banyak pertimbangan. Aku tidak yakin apakah ini adalah hal yang benar untuk dikatakan, tapi tidak bisakah kita hanya berdiam diri dan menonton saja? Lisa bertanya dengan ekspresi menuntut penjelasan, apa maksudmu? Penjaga itu menjawab, ngomong-ngomong, bukankah ada rencana untuk segera membuang anak itu? Jika Gunther yang mengurusnya, bukankah ini situasi yang baik bagi kita? Kami tidak perlu mengerahkan upaya apapun. Beberapa penjaga lainnya mengangguk setuju. Mereka belum mengatakannya, tapi mereka juga sedang mempertimbangkannya. Lagi pula, jika keduanya bertarung, salah satu dari mereka pasti akan mati. Hanya menonton dan menuai manfaat sepertinya merupakan pilihan terbaik. Di sisi lain, Lisa memasang ekspresi sedih, pikirannya tidak dapat dipahami. Apakah itu hal yang baik bagi kita? Lisa meragukan bahwa Gunther benar-benar akan membunuh anak itu. Tampaknya mustahil, hampir mencapai titik kesempurnaan. Sebab, di mata anak laki-laki yang datang ke tempat pembuangan sampah untuk mencari Gunther, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat dan keji, tidak seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Tiba-tiba, kehadiran aneh disertai bau darah terasa dari belakang. Tamu. Lisa menoleh, mengira dia pasti salah lihat. Namun tak lama kemudian, jantungnya mulai berdebar kencang, dan sarafnya kesemutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia baru saja menutup matanya dan membukanya lagi, hanya untuk menemukan anak laki-laki itu, yang beberapa saat yang lalu tidak ada di sana, sekarang berdiri di hadapannya. Anak laki-laki itu, tanpa ekspresi apapun, hanya menatap tubuh anak yang mati. Dia tidak bertanya apapun, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah dia bisa memahami situasinya hanya dengan melihatnya. Tatapan tajam anak laki-laki itu mengungkapkan banyak hal. Setelah hening cukup lama, anak laki-laki itu akhirnya mengangkat kakinya. Dari sakunya, dia mengambil sesuatu dan tanpa berkata-kata meletakkannya di dada anak itu. Mulai hari ini, kamu keluar dari permainan. Dengan kata-kata tanpa emosi ini, anak laki-laki itu berbalik. Sampai dia benar-benar menghilang dari pandangan, tidak ada yang berani berbicara. Hanya label nama emas yang dipasang di mayat itu yang berkilauan suram, menandai berakhirnya sebuah era. Sulit untuk dikatakan. Aku tidak terlalu senang atau sedih, tapi bukan berarti aku tidak peduli sama sekali. Rasanya agak aneh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aku tidak merasakan kemarahan khusus atas kematian anak itu. Aku sudah mengira dia akan mati. Tapi ketika aku melihat mayatnya untuk pertama kali, aku tahu. Darah sudah mulai membeku, dan wajah sudah mulai berubah warna. Mungkin sudah sekitar 1 jam sejak dia meninggal. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, aku memikirkan hal ini.
Jika aku tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan Gunther, bisakah aku menyelamatkan anak itu? Tuan kami, kamu tampak sangat sedih. Apakah kamu menyesali sesuatu? Kairam senang melihatku seperti ini, mengejekku. Menyesal? Ya. Apakah aku benar-benar harus menyebut apa yang aku sesali? Haha. Apakah ini semacam sensasi karena mengalami sesuatu yang baru? Aku tidak bisa menahan tawa, meskipun itu terdengar tidak masuk akal. Itu konyol. Terakhir kali aku merasa menyesal adalah saat aku tertusuk pedang suci. Bukankah aku sudah berjanji saat itu? Aku bersumpah aku akan mencapai segalanya untuk diriku sendiri, sendirian. Dan sekarang, disinilah aku, menyesali perbuatanku. Itu tidak bisa diterima. Pada akhirnya, aku tidak bisa mengatakannya, katakan apa. Namanya, mungkin itu akan melekat dalam pikiran saya untuk waktu yang cukup lama. Gunther sudah mati. Sedikit getaran terdengar dalam suara Morris. Ya, tubuhnya terfragmentasi menjadi ratusan bagian, membuat identifikasi menjadi sulit, tapi itu pasti Gunther. Zona gravitasi. Sepertinya hancur total sampai tidak bisa digunakan. Saat menyebutkan kehancuran, Morris menyeringai pahit. Sangat disayangkan kami membiarkannya begitu saja. Apakah bocah itu benar-benar tidak memanfaatkannya dengan baik dan menghancurkannya begitu saja? Cek-cek. Buang-buang barang, reaksi Morris lebih tenang dari yang diharapkan. Bagaimanapun, dia pernah mendominasi arena, dan sekarang dia adalah penguasa distrik Barat Lambert. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dikalahkan oleh seorang anak laki-laki? Bawahannya, yang datang untuk menyampaikan laporan tersebut, merasa hal itu tidak dapat dipahami. Jadi, kemana perginya Zion itu? Yah, menurut mereka, dia tidak kembali ke Cage. Saya pikir dia mungkin telah melarikan diri, tapi saya tidak yakin. Bang! Bersemangat, Morris membanting meja. Apa? Itu artinya dia bisa meninggalkan kota. Ya, tapi reaksinya berubah 180 derajat dari sebelumnya. Para idiot ini. Apa yang mereka lakukan selain mengawasi dengan ketat? Dia tidak mungkin pergi jauh. Keluar dan temukan anak itu. Mobilisasikan semua personel yang tersedia jika perlu. Ya Pak. Perintahnya yang tiba-tiba membuat bawahannya bergegas keluar. Tidak terpikirkan membiarkan pedang iblis yang ditemukan lolos begitu saja. Apapun yang terjadi, itu harus ada di tanganku. Senyuman aneh yang tak bisa dijelaskan terlihat di bibirnya. Morris. Sekitar 1 menit kemudian, bawahan yang pergi dengan tergesa-gesa kembali kepadanya. Kami menerima pesan dari Delkia Bridget. Dari Delkia, apa masalahnya? Mereka bilang bocah Zion itu datang ke gang hiburan. Sepertinya ini sebuah kesempatan, jadi mereka memintamu untuk datang secepatnya. Tubuhnya yang berat bangkit dari kursi dalam sekejap. Sepertinya para dewa ada di pihakku. Tik-tok. Langkah kaki seorang wanita yang mendesak dan penuh harapan bergema di sepanjang koridor. Delkia Bridget, penguasa gang hiburan timur. Riasannya yang elegan dan pakaiannya yang glamor namun halus menunjukkan sosok percaya dirinya. Sementara wajahnya tetap terkendali, sesekali tawa yang tak terkendali menyebabkan bibirnya bergerak-gerak, menghadirkan pemandangan yang aneh. Akhirnya sampai di sebuah pintu, dia mengambil nafas pendek sebelum membukanya. Di dalam, duduk seorang anak laki-laki berambut hitam dengan tatapan arogan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Saya menghargai penerimaan Anda atas undangan saya, Sion, dia dengan lembut menundukkan kepalanya, memperlihatkan belahan dadanya yang besar, tetapi anak laki-laki itu bahkan tidak meliriknya. Dia hanya melihat sekeliling dengan tatapan acuh tak acuh, tidak mengakui kehadiran Delkia. Apakah kamu mengharapkan aku datang? Saya tidak menyombongkan diri,
tapi belum ada satu orang pun yang belum menginjakkan kaki di sini setelah menerima undangan saya. Setidaknya di kalangan pria. Tapi Delkia tidak tahu. Alasan anak laki-laki ini datang ke tempat yang tidak pantas benar-benar bertentangan dengan pikirannya. Kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Katakan saja. Ada banyak hiburan yang disiapkan untuk membangkitkan semangat Anda. Saya yakin Anda akan menikmatinya. Meskipun merupakan tawaran yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, anak laki-laki itu tetap diam. Pandangannya yang acuh tak acuh tertuju tepat di kiri bawah meja, di mana tidak ada apa-apa. Delkia merasa semakin tidak nyaman. Butir keringat mengucur di dahinya, mengalir dari leher hingga dadanya. Setiap saat, dia merasakan panas meningkat di dalam tubuhnya. Itu berbahaya. Aku tidak tahan. Semakin dia memandang anak laki-laki itu, semakin besar keinginannya. Sikapnya seperti singa kelaparan yang mati-matian menahan diri dari mangsanya. Akhirnya, Delkia menenangkan hatinya dan mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Dengan diam-diam mendekati sudut agar tidak terlihat oleh anak laki-laki itu, dia menyeduh teh. Kamu sebaiknya minum secangkir teh untuk menenangkan pikiranmu saat ini. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan sungkan untuk memberitahuku. Aku akan mendengarkan semuanya, katanya sambil menawarkan teh dengan senyuman aneh. Tatapan anak laki-laki itu akhirnya kembali padanya. Dari uap yang mengepul, aroma bunga yang kaya bersemi. 1 menit berlalu dalam keheningan. Tatapan anak laki-laki itu, yang sebelumnya tertuju pada teh, akhirnya beralih ke Delkia. Saya tidak merasa seperti ini sampai saya datang ke sini, suaranya membawa kesan berat. Hanya satu pertanyaan. Berapa banyak yang telah kamu bunuh? Apa yang kamu bicarakan? Delkia menjawab dengan bingung. Pandangan anak laki-laki itu kembali ke lantai yang kosong. Manajer dari cage itu memperingatkanku, kan? Katanya, penguasa gang hiburan itu punya selera yang cukup nyentrik, jadi berhati-hatilah. Tapi mungkin manajer itu pun tidak tahu apa yang harus diwaspadai. Apa yang kamu bicarakan? Meski dia berhasil berbicara, tubuhnya menolak bergerak sekarang. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Anak laki-laki itu tiba-tiba tertawa. Pandangannya masih tertuju pada ruang kosong, membuat Delkia benar-benar bingung. Tiba-tiba, anak laki-laki itu meminum teh yang dia tawarkan dalam sekali teguk. Tidak sampai 3 detik kemudian, dia terjatuh tertelungkup di atas meja. 10 detik hening lagi. Delkia akhirnya sadar kembali dan tertawa terbahak-bahak. Di sebuah ruangan yang gelap, tubuh seorang anak laki-laki terbaring tidak sadarkan diri. Di sampingnya, Delkia tampak senang, dengan senyuman yang tak tersembunyikan di wajahnya. Tubuh anak laki-laki itu dibungkus dengan elegan menggunakan sutra putih, menggantikan pakaian yang biasanya dikenakan. Saat itulah Morris tiba di tempat kejadian. Dengan kagum, dia berseru, "Luar biasa, Delkia. Saya tidak pernah membayangkan pekerjaan itu akan selesai sebelum saya tiba." Delkia menunjuk ke arah sebuah peti perak di sudut ruangan. "Saya sudah menghapus item yang Anda sebutkan. Periksa di sana, itu ditempatkan di atas." Tanpa ragu-ragu, Morris bergegas mendekati peti itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat sebuah pedang iblis berwarna merah tua yang terletak dengan rapi. Morris mengeluarkan erangan yang tak terlukiskan, penuh emosi. "Sejujurnya, ini sedikit tidak terduga. Tidak peduli apa barang itu bagi saya, tapi sebagai pedagang, Anda tidak membelinya." "Kamu mencurinya?" ujar Delkia. Menanggapi hal ini, Morris terkekeh dan berkata, "Haha. Ketika harta karun sejati muncul di depan mata Anda, sesuatu yang tidak akan pernah Anda lihat lagi, Anda akan menyerahkan seluruh kekayaan Anda untuk mendapatkannya.
Jika membeli bukanlah suatu pilihan, maka Anda harus mengambilnya, meskipun dengan cara mencuri. Bagiku, pedang ini adalah benda semacam itu. Delkia merasakan hal yang sama. Sekarang kita berdua sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kontrak kita seharusnya sudah berakhir, kan? Kamu boleh bersenang-senang sebentar, tapi jangan datang mencariku sebentar. Jangan khawatir, Delkia. Sebenarnya, itu adalah sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Delkia dengan hati-hati menggendong anak laki-laki yang sedang tidur itu dan pergi bersamanya. Kini, hanya Morris yang tersisa di kamar. Akhirnya, hanya kami yang tersisa. Wahai pedang iblis yang mulia, kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu momen ini. Seolah sedang melakukan ritual, Morris berlutut dan mulai bergumam dengan sungguh-sungguh. Pedang yang sebelumnya tidak aktif itu segera mengeluarkan kabut hitam. Kabut itu memenuhi ruangan, membuat gerakan aneh seolah-olah ada sesuatu yang mencoba muncul. Morris memperhatikan dengan penuh harap. Namun, bentuknya lenyap seolah-olah itu hanya ilusi. Morris tertegun, tidak bisa menutup mulutnya. Pedang iblis. Apa yang terjadi? Kabut tebal menghilang, dan kehadiran asing muncul di belakangnya, seperti ujung pedang yang tak terlihat diarahkan ke lehernya. Morris tidak sanggup menoleh. Seolah-olah ada paku yang menahan tubuhnya di tempatnya. Di belakangnya, suara iblis terdengar, sepertinya kamu kecewa karena itu bukan pedang iblis yang kamu harapkan. Dari ruangan tempat Delkia menidurkan anak laki-laki itu, tepat satu lantai di bawahnya, terdapat ruang bawah tanah yang hanya diperbolehkan untuk satu karyawan di gang hiburan ini. Delkia, setelah membaringkan anak laki-laki yang sedang tidur itu di tempat tidur, segera menyalakan lilin. Saat setiap lilin dinyalakan, ruang tersembunyi mulai terlihat dalam kegelapan. Anda dan saya di sini, Sion. Tidak ada orang lain yang bisa datang, dan tidak ada yang bisa mengganggu tempat ini bersamamu. Delkia mengusap lembut pipi anak itu. Kamu tidak akan mengerti betapa aku sangat merindukanmu. Wajahmu benar-benar cantik dan menawan, tidak seperti yang lain di dunia ini. Namun, saat dia kembali setelah semua persiapan, yang menyambutnya hanyalah sutra putih. Anak laki-laki yang baru saja terbaring anggun di sana telah menghilang tanpa jejak. Apa ini? Dia mencari tempat tidur dengan panik, namun anak laki-laki itu tidak ditemukan. Sebaliknya, sesuatu yang asing tersangkut di antara sutra yang menyelimuti tubuh anak laki-laki itu. Itu adalah belati dengan permata hitam tertanam di gagangnya. Kenapa? Tentang apa ini? Suara seorang wanita aneh yang belum pernah dia dengar sebelumnya terdengar di ruangan itu. Berpikir dia salah dengar, Delkia mencoba melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Seorang pet pile, kan? Merasakan hasrat seksual terhadap anak laki-laki. Rasanya cukup lucu, suara itu berbicara dengan sinis. Sebuah tangan dingin menyapu pipinya dan perlahan turun. Aku mengakuinya. Anda berada di tiga teratas dari banyak orang gila yang pernah saya lihat. Pemilik suara itu berkeliaran di sekitar ruang bawah tanah, tampak cukup tertarik dengan lingkungan sekitar. Delkia bahkan tidak tahan melihatnya. Yang bisa dia lihat hanyalah belati di depannya. Tapi jangan khawatir, Sion. Saya akan memastikan itu tidak terjadi. Anda akan menjaga kecantikan Anda saat ini seperti permata abadi. Di dalam ruangku, kata Delkia sambil tersenyum aneh. Namun, suasana berubah menjadi dingin, dan seluruh tubuh Delkia menjadi kaku. Apa yang kamu? Mengapa kamu di sini? Suara itu tertawa dingin. Aku bisa cemburu. Benar juga kalau kamu mempunyai mata yang bagus. Dia mungkin agak pemilih, tapi dia sangat menarik sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin memakannya, bukan?
Saat Delkia mendapatkan kembali sensasinya, dia mendorong tangannya dan berlari menuju pintu, tetapi penghalang tak kasat mata menghalangi jalannya sepenuhnya. Percuma saja. Tempat ini sudah disegel oleh penghalang pembatasku. Delkia tidak melihat apapun. Ketakutan yang akan datang melumpuhkan rasa takutnya. Tapi sekelilingnya diselimuti kabut hitam, mengaburkan identitas apapun, kata suara itu. Sebuah tangan yang menusuk tulang muncul dari kabut, menggenggam wajah Delkia. Bagi manusia biasa, sensasi seperti itu akan membuat mereka tidak masuk akal. Namun, Delkia, meski terkejut, tetap tidak terpengaruh. Bagaimanapun, entitas di balik tontonan ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Namun, pupil matanya yang gemetaran mengungkapkan banyak hal tentang keadaan pikirannya saat ini. Delkia akhirnya menghadapi pengamatnya, pemilik mata merah yang mengintip dari dalam kabut hitam. Dia bukan manusia, sama sekali tidak, menentang semua penjelasan dengan kehadirannya di dunia lain. Saat kabut di ruangan itu menghilang sepenuhnya, darah yang mengotori tubuh Qian segera dicuci dengan handuk. Kabut ini telah membungkus ruangan sejak wanita gila itu masuk, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus seperti Qian. Setelah menyelesaikan tugas, pandangan Qian beralih ke arah bawah. Tempat Qian merasa ada yang tidak beres meskipun sudah mempercayakan urusan itu pada seseorang. Qian turun ke ruang bawah tanah di mana sebuah operasi tampaknya sedang berlangsung. Ruangan ini terletak tepat di bawah ruangan tempat Qian baru saja berurusan dengan pedagang mesum tadi. Di depan pintu ruang bawah tanah, Qian merasakan ada penghalang lain yang menghalangi masuk, menandakan bahwa apapun yang terjadi di dalam tidak mungkin diketahui orang luar. Namun, bau darah kental tercium melalui celah pintu, menandakan adanya kekejaman di dalam. Setelah penghalang dibuka, Qian masuk tanpa ragu. Di dalam, Kaeram menyambut Qian dengan wajah polos, tapi perhatian Qian lebih tertuju pada pemandangan di sekelilingnya. Ruangan itu dipenuhi mayat-mayat yang seolah sedang berpesta monster. "Apa yang telah kamu lakukan?" tanya Qian. "Apa? Ini adalah proses pemurnian yang sah," jawab Kaeram dengan senyum tak tahu malu sambil menjilat darah di bibirnya. Tubuh wanita gila itu tidak terlihat lagi, mungkin hanya potongan-potongan putih yang tertinggal, seolah sisa makanan. Kaeram berbicara lagi, "Saat kamu melakukan sesuatu, lakukan dengan benar. Berada di tengah jalan lebih buruk daripada tidak melakukannya sama sekali." Qian mengamati mayat-mayat di dinding. Mereka adalah anak laki-laki dengan usia yang hampir sama dengan Qian, terkutuk dalam penderitaan abadi. Merasa jijik, Qian membuat bola api kecil di tangannya dan melemparkannya ke dinding, menelan tumpukan tubuh dalam nyala api yang menyebar cepat. Kaeram berkomentar lagi, "Sepertinya kamu cukup menyedihkan. Kamu bahkan memberikan kremasi yang layak kepada mereka." Qian menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku melakukannya karena aku bisa. Aku tidak punya niat lain." Di tempat lain, Lisa baru saja melihat tubuh Gunther beberapa jam sebelumnya. Kini, ia mendengar kabar tentang kebakaran di gang hiburan Delkia. Wajahnya penuh kekhawatiran saat penjaga melaporkan bahwa seseorang bernama Zion terlihat bertemu dengan Delkia sebelum kebakaran terjadi. Merasa terkejut dan cemas, Lisa segera berlari keluar. Ia menemui Lindsay dan memberitahu tentang kebakaran tersebut. Lindsay, dengan ekspresi serius, menyuruh Lisa untuk bersiap, karena anak laki-laki itu mungkin akan datang ke sini. Kabut tak dikenal mulai muncul di sekitar mereka. Di ruangan lain, Qian bertemu dengan seorang wanita berambut pendek yang kehadirannya menakutkan. Dia menyambut Qian dengan senyum seolah tahu Qian akan datang. Meskipun wajahnya asing, ada perasaan keterhubungan aneh di antara mereka. "Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Morris,"
Delkia. Gunther. Tanyanya. Gunther, jawab Qian. Dia terkejut dan melanjutkan, benar-benar. Dia tidak akan rela mengajari orang sepertimu. Tapi dia tidak punya pilihan lain, bukan? Dia mungkin sudah mati, tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Qian merasa tidak menyukainya, salah satu tipe manusia yang paling dibenci Qian. Apakah kamu Lindsay Nihalov? Tanya Qian. Yah, begitulah aku dipanggil ke sini. Saya tidak yakin apakah saya Lindsay Nihalov yang Anda cari, jawabnya. Pembicaraan berlanjut dengan ketegangan. Qian mengerti bahwa wanita ini terhubung dengan kabut, dan dia mengetahui tujuannya. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat ia mengungkapkan bahwa dia ingin melihat bagaimana anak Silika, yaitu Qian, dibandingkan dengan anaknya. Tiba-tiba, perasaan bahaya muncul dari bawah meja. Dengan cepat, Qian mundur, dan meja terbelah menciptakan gelombang kejut. Belati muncul dari antara meja yang terbelah, dan Qian memblokirnya dengan keeram. Di depannya, seorang wanita dengan wajah familiar berdiri, tapi suasananya berbeda. Label nama di dadanya berkilauan, tertulis Lisa. Wanita ini adalah musuh yang harus dihadapi Qian berikutnya.